info ke teman-temannya ya, kita mau mulai. Ini baru partisipannya baru ada 39, 43. Sabtu. Akhirnya Sabtu kan. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan mulai dengan seni budaya. Sebelum materinya Ibu mulai, Ibu mengaturkan panganjali umat dulu ya. Om Swastiastu. Sudah kedengaran suaranya Ibu? Oke. Jadi untuk hari ini Ibu akan lanjutkan dengan materi yaitu tentang seni tari. Nah. Oke, yang pertama ini tentang pengertian seni tari menurut beberapa ahli ya. Jadi ada beberapa ahli yang memberikan definisi atau pengertian tentang seni tari. Yang pertama Sudarsono yang mengartikan tari adalah sebuah ungkapan dari dalam jiwa manusia yang diekspresikan melalui gerakan ritmis yang indah atau estetis. Ya, jadi estetis itu adalah indah. Kemudian, ya ini yang pertama Sudarsono yang menjelaskan tentang tari itu adalah ekspresi jiwa manusia melalui gerakan ritmis yang indah. Jadi, seorang seniman ingin menciptakan seni tari menggunakan media gerak. Ya, jadi menggunakan media gerak, gerak itu dibuat menjadi sebuah gerakan yang indah sehingga terciptalah sebuah tarian. Kemudian menurut Hawkins, seni tari adalah suatu ungkapan jiwa yang dijadikan bentuk suatu gerakan oleh imajinasi penciptanya sendiri. Hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Sudarsono. Jadi sama ini ungkapan jiwa manusia kemudian dibentuk dengan suatu gerakan melalui dari imajinasi penciptanya sendiri. Penciptanya ingin menciptakan gerakan apa? Jadi dia menggunakan media gerak. Ya, misalnya dia ingin menoleh. Kalau dalam seni tari, misalnya kalau di Bali kalian kan tahu, kalau misalnya ingin melihat atau menoleh ke samping, kalau melihat misalnya dengan menggunakan gerakan seldet. Jadi sudah ditata gerakan seldetnya yang indah. Kemudian misalnya menoleh, dia biasanya bisa menggunakan gerakan kipak, ya, mekipakkan. Jadi penari mekipak, dia ingin menoleh di sana ada apa, di sana ada siapa, seperti itu ya. Jadi tari itu diungkapkan dengan media gerak. Jadi tari itu adalah curahan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui media gerak. Ini hampir sama pengertiannya ya.
Sudah? Jadi silakan nanti kalau kalian mencatat, biar cepat, catatannya disingkat aja gitu ya. Kan ada biasanya kalau siswa itu biar cepat dia mencatat ya dengan kata-katanya yang singkat yang dia mengerti sendiri. Oke, kita lanjut. Dari Aristoteles. Ini Ibu memberikan pengertian seni tari dari 4 para ahli yang sering digunakan dalam bidang seni tari. Aristoteles mengartikan seni tari adalah gerakan ritmis yang menghadirkan suatu karakter manusia saat mereka bertindak. Yang dimaksudkan Aristoteles ini adalah tari itu mencerminkan karakter dari seseorang ketika mereka melakukan gerakan. Ya, misalnya misalnya seorang penari ketika mereka melakukan gerakan itu sudah mencerminkan atau sudah memperlihatkan karakter apa yang ingin ditampilkan. Misalnya tari cendrawasih, ya kita ambil aja tari Bali biar kalian paham. Jadi tari cendrawasih itu kan tari tentang burung cendrawasih. Ya, jadi ketika penari itu bergerak, sudah mencerminkan tari burung. Dan gerakannya itu sudah disterilisasi, sudah disesuaikan dengan tema atau judul dari tarian tersebut. Tari cendrawasih itu kan tari burung. Jadi di sini ketika membuat sebuah tarian kita juga harus memperhatikan perlu mengeksplorasi bagaimana sih gerakan burung ya. Jadi menurut Aristoteles itu jadi tarian itu adalah gerakan ritmis yang menghadirkan suatu karakter manusia saat mereka bertindak. Karakter manusia juga dapat kalian lihat misalnya dalam Ramayana. Sering kita lihat kan pertarian tari Ramayana. Jadi kalian akan tahu tokoh-tokoh dari cerita Ramayana itu sendiri. Misalnya kalau Dewi Sita, pasti dia cantik. Gerakannya lemah lembut, karakternya lemah lembut. Kemudian yang paling kalian bisa mungkin mengerti ya, mungkin dari melihat ya, karakter Rahwana. Karakter Rahwana pasti karakternya keras kan, berbanding balik dengan Rama. Rama dia lebih lemah lembut ya. Seperti itu pasti kalian sering menonton Cak atau Ramayana yang ada di Banjar kalian. Mungkin kalian pernah ke pesta kesenian Bali atau pernah ke festival seni lainnya. Jadi seperti itu karakter manusia yang ditampilkan ya. Bagong Sudito juga mengartikan seni tari adalah suatu seni berupa sebuah gerakan ritmis yang menjadi alat ekspresi manusia. Ketika seorang atau seniman tari ingin mengekspresikan dirinya, mereka mengekspresikan dirinya dengan menggunakan media gerak. Ya, jadi intinya anak-anak dari pendapat beberapa ahli ini, jadi kita bisa merangkum. Jadi tari itu adalah ekspresi jiwa manusia. Ya, tari itu tercipta dari ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui gerakan ritmis yang indah. Ya, jadi dapat dirangkum seperti itu, dapat kita simpulkan. Jadi tari adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan dalam atau menggunakan media gerak. Kalau musik kan dia medianya apa? Suara kan? Alat-alat musik. Ya, jadi seperti itu. Kalau tari dia menggunakan media gerak, gerak yang digunakan untuk menciptakan tarian. Sudah? Dari itu simpulannya ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke unsur-unsur tari. Untuk menciptakan sebuah karya tari, anak-anak, dibutuhkan unsur-unsur pembentuknya. Ya, jadi tari itu tidak hanya dia bisa berdiri sendiri, tetapi juga membutuhkan unsur-unsur sehingga dia menjadi sebuah tarian yang bernilai.
Ya, jadi ada unsur-unsur pembentuk dari tari itu sendiri. Yang pertama itu adalah ragam gerak. Sebuah tari akan terlihat indah bila seluruh anggota badan berkolaborasi. Bukan hanya kaki dan tangan, kombinasi dari raut muka dan lirikan mata juga ekspresi wajah akan menambah daya tarik sendiri. Sehingga tarian tersebut akan terlihat lebih estetis. Ya. Dalam menciptakan tarian, tidak yang dimaksud di sini itu adalah dalam menciptakan tarian tidak hanya gerak tubuh, tidak hanya gerak tangan, tidak hanya gerak kaki. Ya, tidak hanya lekukan tubuh. Jadi juga dibutuhkan ekspresi anak-anak untuk menghidupkan tarian itu sendiri. Coba kalian ingat lagi ketika kalian menonton tarian. Pasti kalian pernah melihat penari yang entang sebeng, istilahnya ya, sebengnya gitu luntu. Sing ten mekenyam, sing ten nelik, karakter apa yang dibawakan gabeng, jadi seperti itu. Jadi dalam tari itu harus dihidupkan semuanya anak-anak. Ya, jadi ketika menari harus ada ekspresinya. Ketika memang tarian suasananya lagi senang, ya ekspresinya tersenyum. Ketika penarinya dia mau melihat dengan gerakan seldet, matanya harus gede atau nelik. Ya, seperti itu. Jadi ketika menciptakan tari tidak bisa hanya menggunakan gerak saja. Memang gerak ini adalah unsur yang paling utama, tetapi juga harus didukung dengan ekspresi dari penari itu sendiri untuk menghidupkan karakter. Sudah? Musik iringan. Nah, kalian dalam menonton tari pasti dengar juga tari diiring oleh musik ya. Jadi Ibu akan jelaskan ya. Suatu tarian bisa dinikmati jika diiringi dengan musik yang ritmis dan cocok dengan gerak suatu tarian. Sehingga menampilkan paduan yang indah antar gerakan dan musik. Namun tarian akan jauh lebih indah dan dapat dinikmati jika diiring dengan keluarnya suara dari tubuh penarinya. Baik berupa tepukan, hentakan maupun teriakan. Ibu jelaskan dulu ini. Suatu tarian bisa dinikmati jika diiringi dengan musik yang ritmis dan cocok dengan gerakan suatu tarian. Jadi setiap tarian yang diciptakan anak-anak sudah diciptakan juga iringan musiknya. Misalnya tari Rejang Dewo, memang sudah diciptakan tariannya dan iringan musiknya juga memang sudah diciptakan. Jadi tarian itu juga membutuhkan iringan musik untuk menghidupkan suasana, untuk menampilkan tarian yang indah juga, yang enak, yang lebih baik juga, yang lebih bagus juga ya. Jadi lebih bisa dinikmati oleh penonton jika ditambahkan dengan iringan musik ya. Kalau tari nggak ada iringan musik pasti kalian bosan nontonnya. Ya, jadi apa nenenan gitu ya. Jadi seniman-seniman kita dulu sudah pintar anak-anak, musiknya itu sudah diciptakan. Jadi kalian juga tahu seperti tari rejang, sudah ada iringan musiknya sendiri, tari baris gede, topeng pun juga ada iringan musiknya. Ya, jadi musik iringan suatu tarian itu sangat penting. Ya, supaya tariannya itu lebih bagus dan bisa dinikmati. Kemudian, musik iringan itu tidak hanya berupa gamelan saja anak-anak. Jadi ada musik iringan berupa tepukan, hentakan maupun teriakan. Ya. Itu disebut dengan musik iringan yang berasal dari dalam tubuh atau internal dari penari ya. Misalnya tari cek. Tari cek itu kan dia menggunakan tepukan dadanya kan, tepukan tangannya.
Kemudian ada vokalnya. Itu berasal dari penari itu sendiri. Kalau musik iringan seperti tari rejang itu dari gamelan itu eksternal ya, dari luar penari itu sendiri. Sudah? Jadi yang kedua adalah musik iringan unsurnya ya. Nah, ini yang penting juga, tata rias dan kostum. Sebuah pertunjukan seni tari tidak mungkin akan menampilkan penari dengan kostum dan riasan yang biasa atau seadanya. Pasti ada kostum dan riasan khusus yang dipakai penari sesuai dengan tarian dan karakter yang akan dibawakan. Dengan adanya unsur pendukung ini akan tercipta suasana tarian dan dapat menyampaikan pesan yang tersirat dalam tarian itu sendiri ya. Jadi maksudnya di sini anak-anak, tata rias dan kostum ini sangat penting untuk menunjang penampilan seorang penari. Ketika kalian menampilkan tarian penyambutan, pasti tata riasnya kalian tahu, misalnya Sekar Jagad. Kalian sering lihat kan tari Sekar Jagad? Biasanya digunakan dalam acara-acara apa namanya ya, ulang tahun pemuda, pasti tarian Sekar Jagad. Kemudian ada Silat Cakaro penyambutan, ada tari pendet, ada tari Puspanjali. Nah, karena itu merupakan tari penyambutan, jadi penari yang untuk tata riasnya itu dibuatlah agar penari lebih cantik, menampilkan seseorang yang cantik. Ya. Kemudian misalnya kalau karakter kalian bisa ambil di tokoh-tokoh Ramayana. Kalau Dewi Sita pasti payasannya cantik. Kalau Rahwana, nggak mungkin payasan Rahwana sama dengan payasan Rama. Ya, pasti beda. Coba kalau yang nonton, pasti ada taringnya. Itu menggambarkan dia atau itu mencerminkan karakter Rahwana yang mungkin galak, ya, mencerminkan dia galak, keras, ya. Jadi itu dia menampilkan karakter yang keras kalau Rahwana. Kalau Rama kan nggak ada calingnya ya. Itu Rama karena Rama memiliki karakter yang lemah lembut, baik. Sedangkan kalau Rahwana dia memiliki karakter yang keras. Ya, begitu juga dengan kostumnya. Rahwana kostumnya warnanya merah. Itu menggambarkan apa? Keras kan? Kemudian kalau Rama warnanya apa? Hijau. Lemah lembut. Jadi di sana kalian bisa melihat karakter penari itu baik dari segi tata riasnya dan juga kostumnya. Sudah? Tata panggung. Pertunjukan seni tari yang baik akan memperhatikan tata panggungnya. Hal ini penting karena dengan adanya tatanan panggung yang sesuai dengan tarian, yang tidak terlalu sempit dan juga rapi, akan memberikan kesan kepada penonton. Selain tempat pencahayaan juga terdapat dalam setting panggung. Juga termasuk dalam setting panggung, ya, pencahayaan juga termasuk dalam setting panggung. Kemudian pencahayaan harus sesuai tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu ringan atau mungkin gelap gitu ya. Jadi di sini tata panggung juga penting. Misalnya kalian pasti ada dari salah satu bahkan banyak dari kalian yang nonton ke pesta kesenian Bali. Di sana kan kalian pasti lihat setting panggungnya. Ketika penarinya siapa yang ingin difokuskan itu menggunakan lampu full spot. Ketika suasana atau adegannya kebakaran atau dari salah satu tokoh itu karakternya marah, menggunakan lampu yang warnanya agak lampu yang merah. Ya. Jadi itu sangat penting. Ketika penari pentas itu juga membutuhkan panggung yang sesuai dengan penarinya. Jadi biar panggungnya nanti disetting panggungnya penarinya 10, panggungnya hanya cukup untuk 5 orang. Jadi kan kita nggak bisa menari ya.
seperti itu. Jadi kalau memang penarinya berapa, 5, kita harus bisa menyiapkan panggung itu. Kalau memang panggungnya harus dibuat, kita harus bisa menyiapkan panggung untuk 5 orang penari. Tetapi ketika panggungnya sudah ada, itu penarinya untuk berapa orang sih? Apakah 3 orang, 5 orang, atau berapa? Atau bahkan lebih, itu silahkan. Itu jadi kalian juga harus perhatikan. Ketika nanti menari, misalnya siapa tahu kalian disuruh, misalnya kalau yang cewek-cewek, nari penyambutan. Karena saking senangnya kalian mau mengajak teman, kalian nyari penari 10. Sedangkan panggungnya hanya cukup untuk berlima. Ya, bertiga misalnya. Misalnya yang cowok-cowok misalnya disuruh menari, misalnya menarinya mungkin ngajak temennya berapa, 2, padahal masih bisa beberapa orang lagi 4 misalnya gitu ya. Jadi harus disesuaikan, karena itu juga penting, anak-anak akan memberikan kesan yang bagus kepada penonton kalau bisa menata panggungnya dengan baik. Ya, sudah. Pola lantai. Seorang penari tidak akan berdiri pada satu titik saja. Ia harus bergerak ke sana kemari agar pertunjukannya tidak membosankan. Maka dari itu dibutuhkan penguasaan panggung oleh penari. Dengan adanya unsur ini, tarian akan terlihat lebih berseni. Jadi di sini anak-anak, kalian pasti pernah lihat kalau menonton tarian, bagi anak-anak yang senang nonton tarian pasti lihat penari itu ke kanan, lagi ke kiri, lagi dia membuat lingkaran, kemudian dia membuat bentuk V, kemudian dia buat bentuk A, kemudian dia buat bentuk H, kemudian dia buat bentuk Y. Jadi itu banyak pola lantainya. Kenapa mereka buat pola lantai? Bahkan ada yang ke depan lurus, bahkan ada yang ke samping itu. Mereka kenapa dibuat pola lantai seperti itu? Agar penonton tidak bosan. Coba sekarang kalian bayangkan tarian yang misalnya durasinya 10 menit, penarinya ditu gen ngoyong gitu loh. Ngoyong aja ditu yang pindah-pindah, pasti kalian bosan. Tetapi ketika ada permainan pola lantai, penarinya mulai bergerak dengan pola lantai yang sudah diatur, pasti kalian nak kija sih penari itu, pasti ada rasa ingin untuk menonton lagi gitu. Apa sih dengan eben gitu ya. Kemudian juga dipadukan dengan gerakan yang mungkin bergantian. Jadi penari misalnya ada 5 penari, itu ada melakukan gerakan bergantian, itu akan lebih bagus lagi. Ya. Jadi ketika bagian pertama tariannya biasa bentuknya V, kemudian tiba-tiba ada bentuk A, kemudian tiba-tiba ada lurus, kemudian tiba-tiba ada bentuk Y, ada H, itu banyak ya. Kalau dalam seni tari itu kita bisa menggunakan pola lantainya, huruf-hurufnya apa, misalnya A. Jadi kalau huruf A itu misalnya penari di depan 1, kemudian seperti bentuk A, dia dari lancip ke melebar. Ya, dari depannya 1, kemudian sampingnya nyambung bentuk A. Misalnya bentuk H, gimana bentuk H? Jadi kita bikin bentuk H. Di samping kanan 2-2, tengahnya ada 2. Kanan kiri 2-2, kemudian tengahnya 2. Ya. Jadi seperti itu, ada bentuk T. Jadi penari juga mempunyai pola lantai yang seperti itu. Kemudian melingkar. Kemudian kadang-kadang juga anak-anak sekarang lebih sering dan sebuah karya tari itu, misalnya tari kreasi, sering menggunakan gerakan angkat. Ya, akrobatik juga sering juga menggunakan akrobatik. Kenapa? Karena penonton itu pengen hal-hal yang baru. Ya. Jadi kalau misalnya tari misalnya dengan pola lantai ini kan sudah biasa. Ketika penonton disajikan dengan akrobatik, misalnya salah satu penari itu diangkat dia. Pasti beda lagi. Apalagi nanti kalau misalnya tari kontemporer misalnya atau tari modern. Kontemporer itu kan kalau misalnya kalau tari klasik atau tari biasanya tari kreasi itu, kalau tari kreasi paling-paling hanya diangkat. Kalau tari kontemporer itu lebih ada akrobatiknya, misalnya ada split, ada roll back roll, ada loncatan, ada lompatan, ada salto, banyak. Mungkin nanti Ibu akan memberikan sebuah
video pertunjukan tari ya. Jadi kalian bisa melihat perkembangan tari dari yang biasa kemudian yang dikreasikan. Ya. Unsur pendukung dalam seni tari yaitu properti ya. Ini juga merupakan salah satu unsur pendukung. Biasanya dalam sebuah seni tari, penari akan membawa properti. Meskipun tidak semuanya, tetapi unsur ini juga harus diperhatikan karena sebuah properti akan mendukung visualisasi tarian. Jadi kalau kalian sudah sering nonton pasti tahu kalau legong bawa properti kipas. Baris gede bawa properti tombak. Itu yang dimaksud properti anak-anak. Unsur pendukung dari tarian itu. Pasti kalian sering nonton baris gede kan? Jadi dia bawa propertinya tombak. Kemudian kalau kalau legong kipas. Kemudian kalau condong ada juga dia membawakan properti sayap atau sayapnya itu yang biasanya dia mencerminkan karakter Garuda. Ya, itu banyak lagi properti yang dibawakan oleh penari. Kalian ketika penari membawa properti, penari juga harus memperhatikan anak-anak supaya properti yang digunakan ini sesuai dengan tariannya. Jadi nggak boleh asal-asalan kalian milih properti. Kalian mau nari apa? Propertinya apa yang cocok. Jadi juga harus kalian pikirkan. Seperti itu ya, juga gerak-gerakan propertinya tidak mengganggu gerakan tarian kalian sendiri. Kayak gitu. Kalau condong dia menggunakan kipas kan. Kalau kipas dia pasti kalian juga sudah pernah lihat tari condong, tari legong. Legong biasanya kipas ya. Condong juga dia membawakan kipas, itu disesuaikan anak-anak tariannya. Jadi tariannya itu tidak mengganggu properti yang digunakan, tidak mengganggu tarian yang dibawakan. Kemudian kayak baris gede, juga kalian tahu itu dia bawa tombak. Tombaknya itu ditarikan ya. Properti yang digunakan itu ditarikan sehingga membuat garapan tari itu lebih menarik untuk dilihat. Apalagi kalau misalnya mungkin kalau dalam tari klasik atau kreasi itu properti yang dibawakan hanya seperti kipas, tombak, kemudian tameng. Tetapi ketika kalian nanti melihat tari kontemporer itu bisa menggunakan properti bola, kursi, tempat duduk itu, meja, banyak, ya kain. Kalau sekarang itu apalagi yang senang nonton di PKB ini, properti yang digunakan itu semakin maju. Bahkan kalau kalian pernah nonton di ulang tahun Kota Gianyar itu properti yang digunakan wah-wah ya. Jadi ada kayak lift, penarinya itu bisa naik, dia bisa turun. Yang penting tidak mengganggu penari. Penari bisa dengan nyaman menarikan, bisa nyaman menari di properti itu nggak masalah. Pangsenya kalau misalnya kayak lift harus ada naik itu, jadi harus dipilih penari yang benar-benar berani untuk naik. Dan yang pilih penari yang bani menek yang ngeling ke bedur kayak gitu ya. Jadi seperti itu dia. Jadi properti itu sebagai unsur pendukung tapi jangan sampai membuat tarian itu lemah atau merugikan tari yang akan ditampilkan. Nah, dalam sebuah tarian ada 3 konsep yang sering kalian dengar, seperti wirage, wirame, dan wirase. Dalam tari Bali ini sangat penting anak-anak. 3 konsep ini sangat penting ya. Wirage, wirase, dan wiramo. Wirage adalah gerak dalam tari merupakan medium pokok. Gerak merupakan substansi yang baku, bagian fisik yang dapat menyalurkan ekspresi batin ada pada bagian yang pertama adalah kepala dan muka, yang kedua leher, bahu, pergelangan tangan, siku-siku tangan, dan jari. Itu dia wirage ya, gerak dalam tari, merupakan medium pokok ya. Kemudian jenis gerak. Jenis gerak ada 2 anak-anak. Yang pertama gerak murni adalah
gerak yang tidak mengandung arti, namun keberadaannya mendukung unsur estetik sajian tari. Jadi yang dimaksud ini adalah kalau gerakan murni itu gerakan yang ada artinya. Mungkin kalau yang sudah menari tahu gerakan ukel, kalau kebiak-kebiok ini dari gerakan tari luar ya. Kita ambil aja contoh tari Bali, ukel. Itu nggak ada maksudnya, cuma pengen menampilkan keindahan, menambah keindahan dari suatu tarian itu. Ya, misalnya gerakan ngad, atau ada juga pergerakan penari nurudut kayak gitu. Jadi itu gerakan yang memang memperindah sebuah tarian. Kemudian Ibu lanjut dengan gerakan maknawi. Adalah gerakan tari yang mengandung arti ataupun mempunyai maksud tertentu. Contohnya dalam Ibu lebih anak-anak Ibu ngambilnya contohnya dari tari Bali ya. Kalaupun Ibu nanti ngambil dari daerah lain takutnya kalian nggak ngerti gerakannya gitu. Kalau tari Bali kan mungkin dari sekian kalian itu hampir 90% tahu gitu ya. Jadi contohnya ulap-ulap ya. Jadi contohnya ulap-ulap, biasanya ulap-ulap itu artinya memandang dari kejauhan. Penari pengen melihat ada apa di sana. Jadi mereka seniman menggunakan gerakan ulap-ulap. Atau yang seperti tadi Ibu jelaskan, penari ingin melihat ke kanan dan ke kiri, misalnya menggunakan seledet. Atau kipekan juga bisa. Ya. Jadi penari pengen misalnya dalam keadaan marah, pengen marah dengan seseorang atau pemain lainnya yang di sampingnya bisa menggunakan gerakan tudingan. Itu artinya dia marah. Itu dia gerakan maknawi ya. Jadi gerakan yang ada artinya. Sudah ngerti? Sudah ya? Yang kemudian wiramo. Wirama adalah suatu pola untuk pencapaian gerakan yang harmonis. Di dalamnya terdapat pengaturan dinamika seperti aksen dan tempo tarian. Aksen dan tempo tarian, ya. Ada dua macam wiramo. Jadi ini dia wiramo, suatu pola untuk pencapaian gerak yang harmonis. Jadi pengaturannya melalui aksen tempo tarian. Yang pertama wirama tanda adalah wirama ajeg atau tetap dan murni dengan ketukan dan aksen yang berulang-ulang dan teratur. Ini misalnya wirama yang teratur ini atau wirama tanda ini misalnya ketukannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ketukannya dia itu berulang-ulang dan teratur. Itu dia ya wirama tanda ya. Pasti kalian tahu kalau yang menggambar pasti tahu ini. Jadi ketukannya berulang-ulang dan teratur. Kemudian wirama bebas adalah wirama yang tidak selalu memiliki ketukan dengan aksen yang berulang-ulang dan teratur. Jadi dia ketukannya boleh 1, 2, 3, 4, tua, gapat. Jadi boleh kayak gitu. Jadi ada ketukan yang lebih cepat, kemudian ada ketukan yang lebih pelan. Itu bisa digunakan. Ini akan membuat tarian lebih bervariasi. Ya, dengan wirama seperti ini, jadi ada ada variasi baru sehingga penonton juga bisa menikmati, lebih tertarik untuk menonton tarian tersebut. Kalau hanya wiramonya yang ketukannya terus teratur, pasti kalian bosan. Misalnya tua gapta penari terus nyigal dengan tempo yang seperti itu, pasti bosan. Tetapi ketika ada hentakan yang lebih cepat, ketika ada ketukan yang lebih cepat, itu pasti ada daya tarik lagi untuk menonton. Kemudian diberikan lagi aksen yang pelan atau tempo yang pelan. Ya, itu jadi sudah ada variasi membuat tarian yang diciptakan bervariasi. Yang terakhir adalah wirasa, adalah rasa, ekspresi yang keluar dari wajah penari. Karena adanya penghayatan dan penjiwaan gerakan tari yang dipadukan dengan iringan yang sesuai. Jadi penari itu juga harus bisa melakukan ekspresi sesuai dengan karakter apa atau suasana apa yang ditampilkan. Kadang-kadang kalau penari pemula ya anak-anak misalnya kalau kayak ibu ngajar di sanggar,
Oren penari pantasnya ngelencak makenyam yo. Nah, berarti kan itu sudah salah. Kan biasa kita misalnya ada pencarian tokoh untuk sebuah garapan itu. Jadi kita pasti ada seleksi gitu. Sering atau mengajarkan anak-anak baru itu bagaimana karakter keras, bagaimana karakter lemah lembut, bagaimana caranya menghayati, bagaimana caranya ekspresinya ketika adegan ini. Nah, kadang-kadang kalau mereka tidak memahami itu akan salah. Pantasnya adegan tontonan tegang, ekspresinya otomatis muka penari itu kan harus tegang. Misalnya suasana dalam suatu ruangan itu lagi kacau, lagi ada apa namanya pertarungan yang hebat, otomatis penari yang di sana pasti penari itu adoni miyagan, adoni tegang. Jadi ekspresi wajahnya itu tegang. Ada apa sih? Ada apa sih? Tetapi ketika ada kadang-kadang penari juga salah mengartikan. Dia belum paham sehingga dia senyum. Itu berarti sudah salah. Makanya ya ada nak perang, masa ketika kita tahu ada orang perang, masa tersenyum? Kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai salah melakukan ekspresi dalam suatu tarian. Jadi melihat suasananya gimana, karakter apa karakter kalian menjadi seorang apa. Kalau Rahwana melihat orang yang seperti itu, dia senang ketika ada pertempuran hebat. Dia menang, itu senang. Beda itu ya. Tapi ketika menjadi seorang putri melihat kakak adiknya bertengkar pasti bingung dan tegang seperti itu ya. Jadi jangan sampai ekspresinya itu salah dengan suasana yang ditampilkan. Ya, itu dia ya anak-anak ya untuk materi Ibu hari ini. Ibu sampai udah habis ya? Ya, jadi Ibu harapkan kalian kalau memang ada yang penting yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Kemudian ingat jaga kondisinya karena ini waktunya Ibu sudah habis. Tolong gunakan waktu dengan baik ketika kegiatan belajar daringnya anak-anak. Ibu kayak tadi jadi ini partisipannya berapa? Ini yang mengikuti daring ini sangat sedikit Ibu harapkan. Sisihkanlah apa namanya kuota kalian untuk daring. Jangan sampai kalian bisa main game, main TikTokan, main di Facebook, semuanya bisa, tetapi ketika kalian daring, kalian nggak bisa. Ya, jadi gunakan waktu kalian dengan baik, gunakan kuotanya dengan baik juga, jadi supaya kalian daring bisa, kemudian kalau kalian memang pengen, Ibu tahu, pasti semua pengen TikTokan lah, pengen kelihatan di FB atau main game lah, tetapi gunakan itu dengan baik. Ya, jangan sampai darinya yang nggak bisa, kalian kan masih ada kewajiban untuk belajar. Nanti untuk kedepannya kalian juga yang mendapatkan. Kalau kalian pintar, kalau kalian nanti sukses di luar, kalian juga yang mendapatkan. Ya, sekian dari Ibu. Karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri. Tolong ingat jaga kesehatan. Ibu aturkan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.